Tiada upgrade tanpa kontroversi. Mungkin itu yang bisa kami gambarkan untuk tim Aston Martin musim ini. Bagaimana tidak? Usai kontroversi modifikasi mobil yang mirip dengan mobil Red Bull RB18 pada GP Spanyol dulu, Aston Martin kembali membuat heboh dengan upgrade mereka di sesi latihan bebas GP Hongaria kemarin. Aston Martin mencuri perhatian publik dengan desain sayap belakang barunya yang sangat inovatif dan sekaligus memancing kecurigaan dari tim-tim lainnya. Ketika semua tim menerapkan desain sayap belakang yang melengkung dan sesuai yang dimaksud di regulasi, Aston Martin tiba-tiba muncul dengan inovasi desain rear wing yang sangat berbeda, yaitu mengembalikan bentuk end plate seperti desain di mobil musim lalu. Secara singkat, Aston Martin sukses menemukan celah di regulasi atau lebih tepatnya memberikan interpretasi yang berbeda terhadap desain sayap belakang mereka. Jika kita lihat di regulasi, bagian pinggir sayap belakang diharuskan untuk berbentuk melengkung atau kurva di setiap persinggungan antar bagiannya. Nah, di bagian persinggungan yang melengkung itu harus membentuk radius dengan ukuran minimal 20 mm. Di bagian inilah Aston Martin bermain-main di desain rear wing terbaru mereka. Ketika tim lain mematuhi maksud dari kalimat di regulasi dengan bentuk sayap belakang yang melengkung, Aston Martin sedikit mengubahnya, yaitu dengan mengangkat bagian end plate mereka lebih ke atas secara vertikal. Dan supaya tidak melanggar regulasi, tim kemudian mendesain ujung atas end plate dengan semacam lekukan kurva yang memiliki radius 20 mm sesuai dengan apa yang tertulis di aturan teknis dan membuat desain mereka lolos secara legalitas oleh FIA. Desain tersebut kemudian memungkinkan Aston Martin untuk membuat main plate sayap belakangnya supaya lebih luas dan terletak di bawah end plate, membuat konsep rear wing mereka seperti kembali ke era mobil 2021 atau sebelumnya. Desain seperti ini bisa dibilang merupakan anomali, dan Aston Martin sukses mengejutkan semua pihak dengan bentuk sayap belakang mereka. Tak heran dengan kecerdikannya, tim-tim lain sampai memuji sekaligus heran dengan apa yang berhasil Aston Martin lakukan. Tapi, meski berhasil lolos secara legalitas dan terbukti tidak melanggar regulasi, desain sayap belakang mereka harus diakui cukup kontroversial. Bentuk rear wing baru Aston Martin dinilai tidak sesuai konsep dan tujuan dari pembuatan regulasi mobil 2022. Seperti yang kita tahu, musim ini desain sayap belakang berubah total dan dibuat sesederhana mungkin untuk mengurangi efek dirty air atau udara turbulensi supaya bisa memperbaiki kualitas balapan F1. Tapi dengan hadirnya interpretasi baru dari desain rear wing Aston Martin, itu seakan-akan justru mengembalikan lagi efek dirty air ke mobil F1. Jika kita lihat dari desain sayap belakang mobil generasi sebelumnya, dirty air terbentuk karena adanya aliran udara dari bagian end plate yang bercampur dengan aliran angin dari bagian atas serta bawah sayap belakang. Percampuran tekanan udara yang berbeda-beda itu kemudian menghasilkan vortex atau pusaran angin dan menjadi dirty air ketika diterima mobil lain di belakangnya. Hal itulah yang ingin F1 hilangkan dari mobil F1 generasi baru musim 2022. Desain baru sayap belakang Aston Martin jelas-jelas mengembalikan bagian end plate tersebut dan membawanya ke level yang berbeda musim ini. Apa tujuan mereka membuat desain seperti itu? Aston Martin jelas ingin memaksimalkan downforce yang bisa dibuat di bagian sayap belakang. Kita bisa lihat kalau ukuran main plate atau papan utamanya makin besar, menyesuaikan karakter sirkuit Hungaroring yang lebih mengandalkan downforce mobil. End plate akan berfungsi supaya mencegah dan mengunci aliran udara yang lewat di main plate supaya tidak keluar dari area tersebut. Itu akan menambah beban yang akan ditopang oleh sayap belakang dan mengurangi tekanan udara yang ada di bagian bawah sayap. Efeknya, otomatis akan menambah downforce mobil yang bisa dihasilkan secara signifikan. Selain itu, kita juga bisa lihat adanya sebuah transisi antara bagian end plate dengan ujung atas main plate sayap belakang dengan tujuan untuk memanajemen aliran udara dan distribusi tekanan di area tersebut. Jika dilihat secara performa, modifikasi tersebut nyatanya terbukti mampu meningkatkan kecepatan Aston Martin di sesi latihan bebas GP Hongaria kemarin. Sebastian Vettel sukses selesaikan sesi FP2 di posisi ke-7 dan cuma terpaut 0,8 detik dari Charles Leclerc yang jadi pembalap tercepat. Meski Vettel sendiri mengatakan kalau hasil positif yang ia dapat bukan cuma karena upgrade baru yang mereka pasang, dan lebih karena timnya yang cukup agresif sepanjang sesi kemarin. Pembalap yang baru saja umumkan pensiun ini berpendapat kalau desain baru rear wing di mobilnya bukanlah peningkatan performa yang besar, dan ia mengaku masih butuh waktu untuk melihat bagaimana mobilnya bekerja. Terkait kontroversi desain rear wing baru Aston Martin ini, FIA lewat delegasinya di F1 tidak menemukan pelanggaran apapun dan memastikan kalau desainnya adalah legal. Tapi dengan efek dirty air yang dikhawatirkan timbul kembali di desain baru mereka,
FIA kemungkinan besar akan mengevaluasi regulasi teknis dan melakukan revisi di beberapa bagian. Hal itu untuk mencegah tim menerapkan interpretasi yang berbeda dari tujuan yang sebenarnya. Untuk saat ini, meski tim-tim lain banyak yang memuji, tapi memang ada kecurigaan soal bagaimana Aston Martin bisa lolos dalam pengecekan. Tidak menutup kemungkinan juga kalau setelah GP Hongaria nanti akan ada protes soal desain sayap belakang Aston Martin.